وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat yang penuh barokah ini kita kembali bertemu di pengajian malam Jumat setelah ba'da Isya, yaitu melanjutkan kajian-kajian yang sudah mungkin sering kita dengar. Ini hanya mengulang-ulang kaji aja, sama-sama kita mengulang-ulang kaji. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati Bapak Kepala Lingkungan, ada Ustaz Ramlan sini juga hadir. Mestinya beliau di sini ke saya pula. Pengurus masjid, Guru Hidayah, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, dan anak kami. Semoga hari ini dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu kaji kita tentang hal-hal yang baru membatalkan sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Dalam kitab At-Taqrirus Syaridah ada 4 syarat. Wahya arba'ah, ada 4 syarat. Itu yang pertama kemarin al-awwalu al-kalam. Yang pertama itu yang lalu berbicara, ya, ngomong, bicara. Lalu sudah dijelaskan, ya, hanya mengulang sedikit lagi. Yang pertama bicara atau ngomong itu ada beberapa hal yang lalu sudah juga. Betul, yang lalu ada orang tabligh, ya, jadi agak ramai biasanya. Dan kita mengaji, ya, pas-pasan mungkin agak ramai yang lalu. Jadi berkata-kata itu yang lalu sudah dijelaskan semuanya. Dan yang kedua yang lalu al-tsani al-fi'lu katsir, ya, perbuatan yang banyak. Yang lalu, ya, yang banyak, yang intinya yang lalu dalam kitab ini itu dilakukan oleh anggota yang berat, ya, anggota berat dalam tubuh kita, yaitu pada tangan, badan, dan kaki, ya. Itu perbuatan yang banyak dalam jumlah 3 dilakukan secara berturut-turut, ya. Jadi perbuatan yang banyak juga membatalkan sholat. Ada anggota yang berat, ya, jadi tangan, badan, kaki dilakukan 3 bergerak berturut-turut, ya, maka membatalkan sholat. Tidak pada anggota yang ringan, ya. Anggota ringan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mungkin ada ringan mulai dari bulu, bola mata, segala macamnya, ya, sampai jari tangan, jari kaki. Itu termasuk anggota yang ringan, tidak membatalkan sholat. Jadi perbuatan yang banyak itu membatalkan sholat. As-salisu, yang ketiga adalah al-aklu, ya, makan, ya, makan, ya. Makan juga sudah dirincikan, tapi tafsir sudah lalu dirincikan, ya, mengulang sedikit lagi. Jadi makan juga membatalkan sholat. Kemudian yang keempat, ar-rabi', at-tarku rukni minal arkanis sholat, meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat, ya. Meninggalkan rukun
ya. Ada qalbi, ada qauli, ada fi'li, ada ma'nawi. Ya. Fi'li ada 5, qauli ada 5, fi'li ada 6, qalbi ada 1, ma'nawi ada 1. Jumlahnya 13. Ditinggalkan maka sholatnya termasuk batal ya. Sudah dirincikan yang lain. Jadi ada 4 hal-hal yang membatalkan sholat. Sementara saya lihat dari kitab yang lain ada hal-hal yang membatalkan sholat ya. Yaitu taraddadu fi ya, ragu sholat itu terputus atau tidak ya, ragu. Ini hati ya, ragu-ragu. Ini sholat ini benar apa enggak, ragu-ragu ya. Itu kerja hati ya. Nah, jadi tambahannya ada hal yang membatalkan sholat berikutnya adalah sebab ragu sholat itu terputus atau tidak ya. Taraddadu fihi ya. Taraddud, ragu dia, bimbang dia. Ini sholat ini benar apa enggak? Benar apa enggak? Maka kata Tuan Syekh batal ya. Asbab dia meragu-ragukan. Jadi sholat itu jangan diragu-ragukan. Yakin sholat itu benar. Di hal yang ragu-ragu itu hal yang enggak pasti. Seperti berwudu juga, kalau ragu-ragu kita maka ulang kembali wudunya. Ragu-ragu ya. Ini udah itu apa belum? Jadi sebaiknya janganlah ragu-ragu. Padahal pada keadaan sholat ya, jangan ragu-ragu. Kemudian hal yang berikutnya adalah hal yang membatalkan sholat berikutnya adalah berpaling dari kiblat ya. Berpaling dari kiblat. Jadi kalau kita berpaling dari kiblat, asbab perbuatan kita ya sering apakah dalam keadaan berdiri ya, mungkin mau dipaskan tangannya sehingga dadanya dimiringkan sedikit ya, itu jadi hal-hal yang membatalkan sholat. Kecuali pada keadaan-keadaan yang darurat ya. Keadaan darurat seperti sholat mungkin keadaan sakit, berbaring, terlentang, nah itu kan tidak menghadap kiblat ya. Jadi sholatnya itu karena rukhsah, karena keadaan. Atau sholat di atas kendaraan itu hal-hal yang dimaafkan karena keadaan. Jadi sering kita dapati orang-orang yang sholat itu sering memalingkan dadanya dalam keadaan berdiri ya. Sering itu kita perhatikan, apakah sengaja atau tidak. Tapi kita perhatikan kalau dari awal takbiratul ihram itu dadanya lurus, sehingga ketika diangkat tangannya agak dimencongkan dadanya ya. Mungkin barat utara dia, ke sana ya, barat utara ya. Ingin mungkin meletakkan tangannya di atas lambungnya atau sebelah lambungnya sehingga dadanya beres. Itu salah satu berpaling daripada. Kemudian yang kedua, pada duduk tasyahud akhir ya, mungkin asbab terlalu condong ke kiri ya, sehingga dadanya ke sana tasyahud akhir. Itu dia, tanpa sadar sholatnya sudah batal. Dan pada sholat berjamaah itu biasanya terlalu rapat lagi ya. Kalau dia duduk tawaruknya ke kiri, mungkin duduk tawaruknya ke kiri ya, yang kanan mungkin menekan ke kiri ya.
ya, sehingga condong dia, sehingga menahan beban kawannya itu, sehingga dadanya ke arah barat utara, ya. Timur barat barat utara sana. Itulah yang harus diperhatikan. Karena kita sholat ini mesti arahnya mesti ke arah kiblat. Jadi dalam hadis Rasulullah riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah, "Idza kuntus sholat ila sholat fasbaqus wudu'i summa istaqbalul qiblati fakabbir." Jika sudah berdiri kepada sholat, kata Rasulullah, sempurnakan wudu, summa istaqbal kiblat, kemudian hadapkanlah kiblatmu dan bertakbirlah. Ya, dalam hadis Rasulullah. Jadi hal yang membatalkan sholat adalah berpaling dada daripada kiblat pada posisi yang bisa menghadap kiblat, bukan keadaan yang darurat di atas kendaraan, pesawat, kapal laut, ya, kendaraan-kendaraan yang tak bisa berhenti lah, seperti pesawat dan kapal laut, agak susah berhenti. Kalau bus kan bisa berhenti kan, bukan dengan berhenti dia tenggelam enggak, seperti kapal ya, pesawat ya. Jadi dalam keadaan bisa dia berhenti, maka berhentilah, mesti berhenti sholat. Dan pada keadaan yang lainnya, sholat dalam keadaan perang dan lain sebagainya yang memang boleh tidak menghadap kiblat, maka dibolehkan. Jadi hal yang berikutnya ini agar diperhatikan, ya, mengarah ke kiblat. Jadi kita arahnya, ya. Karena benda Ka'bahnya nggak ada, jihad aja arahnya, ya. Kalau sudah sampai di Masjidil Haram, sudah ada bendanya Ka'bah situ, namanya Ainul Ka'bah, ya, benda Ka'bahnya ada, jadi mesti tepat gitu. Kalau ini arahnya saja, nah, makanya ada beberapa masjid ya mengusahakan supaya jihad Ka'bah itu, Ka'bah itu diperbaiki. Walaupun tidak pas betul, paling tidak sudah yakin ya dengan ilmu para orang yang mendalami hal itu. Itu orang-orang yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk menentukan arah kiblat. Jadi berpaling dari kiblat salah satu hal yang membatalkan sholat. Kemudian yang kedua, ya, terkena najis, ya, apakah pakaian, tubuh dan tempat, ya, kena najis. Tentu kalau tempat yang kena, itu kalau bisa dihindari, hindari, ya. Ini maksud di sini adalah kitab ini adalah tubuhnya kena, ya. Yang najis itu basah. Kalau kering, kalau dengan sekali goyang dia jatuh, kering, misalnya cicak dia ini jatuh, itu dimaafkan. Kalau terus lengket dia itu berarti basah, itu batal, karena melekat di baju dia. Jadi najis yang basah itu membatalkan sholat. Najis yang dimaaf, kayak cicak yang kering, ya, itu bisa dihindari, ya, kalau dia di tempat sholat, ya. Kalau di baju, kalau dia dengan dikibaskan, kata para ulama, dikibaskan dia nggak melekat di baju, maka dia itu dimaafkan. Kering, ya, kering dengan kering. Kalau ada lengket di baju ini udah basah, dia tai burung atau tai cicak, itu tidak dimaaf, ya, karena dia basah. Jadi dimaaf di sini artinya yang terlalu kecil dan dia kering pula, ya. Jadi terkena najis itu membatalkan sholat. Jadi perhatikan masjid kita, ya. Kalau dirasa di atas mungkin ada burung yang sedang bertengger, agak dihindar-hindarkan, ya. Bisa saja ketika bertengger di atas itu kotorannya kan
jatuh pula ke baju ya, dipastikan basah juga, basah. Jadi tengok-tengok juga di atas. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat adalah menangis ya, yang mengeluarkan suara. Menangis. Adapun menangis yang mengeluarkan air mata, nah itu tidak membatalkan karena suara tidak keluar. Ini yang merintih dia, merintih. Tidak pun dia meratap ya, tapi keluar suara dia. Keluar suara dia ya. Kalau termisak-misak ataupun menangis hanya sedih biasa aja, Rasulullah dan para sahabat juga melakukan itu. Sedih juga dalam sholatnya karena ada mungkin yang dibaca ayat tersebut, ayat-ayat yang tersentuh hatinya, teringat dia dosa-dosanya, teringat dia akan siksa neraka, sehingga sedihlah dia, sedih ya, nggak sampai suaranya itu keluar, menangis berlinang air mata. Asal jangan air matanya diminum ya, itu sudah masuk minum dalam sholat ya, ditelan dulu. Dia menangis tidak mengeluarkan suara. Kemudian tertawa ya, tertawa. Tentu tertawa mengeluarkan suara. Walaupun ayah-ayah tak pernah buat ya. Mungkin anak-anak yang banyak nih ya kan. Anak yang banyak melakukan tertawa ini mungkin ya biasalah anak-anak yang lucu atau apa ya. Apakah tertawanya biasa atau terbahak-bahak? Pokoknya judulnya tertawa. Ya. Modelnya haha hihi kuku mulai tertawa. Maka sholat. Kemudian berdehem-dehem yang mengeluarkan huruf ya. Dehem-dehem mengeluarkan huruf. Kalau dehem yang biasanya enggak, dehem yang mengeluarkan huruf ya. Mungkin gitu ya. Jadi berdehem yang mengeluarkan huruf, mengeluarkan suara sehingga membentuk kalimat mungkin kan. Itu sebaiknya dihindari ya. Kalau begitu mungkin tak keluar huruf ya, yang keluar huruf lagi. Dehem itu ya menghilangkan apa itu ya, mungkin serak-serak di tenggorokan, kelebihan dia membatalkan sholat. Kemudian bersiul juga termasuk ya, bersiul ya, mengeluarkan suara, bersiul ya. Pernah dilakukan, cuma ada juga yang melakukannya. Mungkin biasanya bersiul itu suka anak muda ya, anak muda. Mungkin teringat dia kan musik-musik bersiul. Jadi inilah yang dilakukan oleh mulut ya, menangis, merintih, tertawa, dehem-dehem, bersiul, termasuk hal-hal yang membatalkan sholat. Yang lalu membatalkan sholat itu ada itu ya, makan ya, aklu. Tentang makan ini mungkin kita agak kurang cermat ya. Kadang-kadang yang melekat di gusi ya, di geraham atau di gigi ya, itu terkadang ada sisanya itu. Kalau ada sisanya bagaimana? Kalau dia pada sebelum sholat, keadaan sebelum sholat bisalah dibersihkan ya, diambil mungkin di siwak atau pakai kain ya. Tapi kalau dalam keadaan sholat ya, hendaklah supaya aman dia, diambil aja pakai lidah, kemudian dijulurkan, kita ambil aja ya, pakai jari kita masukkan di kantong ya, karena posisinya di dalam masjid. Karena kalau bertahan di situ takutnya
ketika membaca ayat tak ada usaha kita, ketelan dia sebiji nasi tersebut ya, atau secuil bakso ataupun apa gitu, roti atau apa ya, kita diperhatikan juga sisa-sisa makanan, ke nasi, ke bakso atau kue atau segala macam, pokoknya yang melekat di gigi lah, jangan sampai dibiarkan nanti takutnya ketika baca ayat ataupun dalam keadaan rukun sholat tertelan ulang ya, agar disungguh-sungguhkan untuk membersihkan gigi, karena kalau nggak disungguh-sungguhkan nanti jadinya menelan makanannya yang berada di mulut. Makanya disunahkan itu ketika memulai daripada sholat itu banyak yang mengamalkan pakai siwak ya, siwak, atau ada siwak benda yang kesat atau kain ya, atau kita yang sudah menyikat gigi kita ya, mengkumur-kumurkannya ketika berwudu, yang sunnah ya kan, mengkumur-kumurkan atau disikat ya, itu baik sekali untuk menjaga diri daripada menelan sisa-sisa makanan. Kemudian berikutnya hal-hal yang membatalkan sholat adalah sini murtad di sini. Ya. Murtad ada artinya murujul Islam ya, keluar dari akidah murtad. Gimana buat dalam sholat murtad? Ragu-ragu dia tentang keimanan kepada rukun iman yang 6, ragu dia. Dia pula ya. Apa mungkin hari kiamat itu ada, ragu dia ya, maka murtadlah dia. Dia pula ya kan, terbawa dia dengan bisikan syaitan, murtad dia, keluar dari Islam dengan keyakinannya ya. Mungkin lagi sholat dia menyembah selain Allah ya, itu dengan keyakinan murtadnya, itu menyebabkan sholatnya menjadi batal ya. Makanya berlindung kita kepada Allah dari hal-hal yang bisa merusak akidah kita, keimanan kita kepada Allah. Ya, selalulah memperbarui dengan kalimat tauhid ya, la ilaha illallah. Resapi maknanya ya, supaya mantap dia keimanan itu. Orang sering bertahlil ya, tahlil itu diresapi namanya, supaya mantap nanti dalam hal sholat. Ketika datang cobaan dalam hidup, ragu-ragu ya kan, atau mungkin orang-orang yang merusak akidah ya, jadi agar diperbarui imannya, dikuatkan tauhidnya ya, supaya jangan berpindah nanti keyakinan. Kemudian hal berikutnya adalah ya, ini diartikan gila ya. Nah, kita bilang gila, 3, 4 bro, gila. Beda dengan tergila-gila ya. Ini gila artinya rusak akal pikirannya ya, rusak. Sebab mungkin kecelakaan ya, atau karena memang takdir Allah sama dia ya. Terbentur mungkin kepalanya kecelakaan, atau memang takdir Allah dia gila ya. Jadi gila ketika sholat ada, otomatis dia batal ya. Jadi gila ini menyebabkan batalnya sholat. Memang jarang ditemukan, tapi seandainya ada, maka menjadi batal sholat. Kemudian yang berikutnya mengubah niat ya, mengubah niat dalam sholat. Bagaimana mengubah niatnya? Ketika sholat dalam hatinya, nanti seandainya mamaku datang ini ya, manggil-manggil, aku batalkan aja sholatnya ya. Seandainya diubahnya niat ya.
dibatalkan ya sholatnya. Otomatis ketika diubahnya niatnya maka batallah sholat. Atau nanti seandainya ada yang mengetok-ngetok pintu, hantu tuh seandainya sudah ini jalan sholatku deh, mengubah niat, ubahnya niat, dia berubah niatnya bukan niat dalam sholat lagi, ingin membatalkan sholat, ya, maka jadi batallah sholat. Keluar dia dari sholat, berniat keluar dari sholat. Ya. Ada yang mengubah niat, ada yang keluar dari sholat. Jadi jangan diubah-ubah niat. Jadi memang sholat bukan mau ngapain. Lagi sholat mungkin bentar lah, ke situ bentar berubah. Bentar nyapu lantai bentar. Jadi jangan mengubah niat dan jangan berniat keluar dari sholat. Hal ini membatalkan sholat. Yang berikutnya adalah sengaja meninggalkan salah satu rukun yang pendek. Ada rukun pendek, ada rukun yang panjang. Rukun yang pendek itu adalah rukun antara rukuk dengan i'tidal, itu pendek ya. Rukun antara rukuk dan i'tidal itu pendek. Kemudian antara sujud dengan duduk antara dua sujud itu pendek. Ditinggalkannya dengan sengaja, maka sholatnya menjadi batal ya. Ditinggalkan. Tidak pernah kita lakukan ya. Sekali dilakukan batal sholat, sengaja ya. Tidak ada maksud untuk meninggalkannya, sengaja meninggalkannya, makanya sholatnya menjadi batal. Dan yang terakhir tambahannya adalah terbuka aurat ya. Aurat. Apa itu aurat? Anggota tubuh yang wajib ditutupi, bukan urat ya, beda itu. Urat namanya ya. Aurat adalah anggota tubuh yang wajib ditutupi di dalam sholat terkhusus, karena bicarakan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Di luar sholat yang mungkin ya terbuka aurat sengaja ya berdosa kita ya. Dalam sholat ya, sengaja atau tidak sholatnya batal ya. Mungkin yang kita lihat kawan kita terbuka auratnya, mungkin biasanya itu kalau laki-laki itu yang mungkin kegemukan ya, pakai baju kekecilan, pakai celana kesempitan, sehingga tulang antara pusat kalau ditarik ke belakang pusat sampai lututnya, tulang ekornya nampak gitu. Ada paritnya itu, itu sudah nampak. Kenapa? Tadi itu nggak memperhatikan pakaiannya dengan baik, sehingga ketika sujud tulang ekornya nampak. Jadi manusia juga ada tulang ekor ya, ada tulang ekornya. Tulang ekor itu ada parit, itu sering nampak. Jadi yang sampai terbuka, ibu dijaga betul ya. Bisa pakai tambahan celana ya. Kadang-kadang di rumah kan, mungkin yang punya anak kecil agak rasa kan, emaknya sholat ditarik-tarik kan terbuka. Jadi diperhatikan, dikasih pakaian safety tambahan supaya aman ya. Mukenanya diperhatikan, pakai mukena, jangan sampai di bawah dagu dinampak pula ya, nampak batas auratnya itu diperhatikan. Kemarin sudah disampaikan ya. Ibu-ibu ini kadang-kadang nggak memperhatikan ketika sujud ya, sehingga mukenanya pun disujutin ya, mukenanya disujutin. Mungkin dirasanya hangat ya sujud, sehingga
di mukenanya. Itu yang sering terjadi itu. Jadi jangan sampai mata ini terbuka ya, diperhatikan. Kita yang mungkin jarang terbuka, kita sampaikan juga kepada yang lainnya. Kalau anak muda itu sering mungkin celananya kena rokok ya, yang merokok ya, bolong-bolong, atau mungkin bagian belakangnya kadang-kadang sembarangan juga. Oh ya, ada juga pahanya nampaknya koyak ya kan, sedikit ketika sujud jadi terbuka dia. Jadi usahakan auratnya jangan terbuka. Aurat terbuka maka menjadi batallah sholat. Bapak Ibu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hal yang membatalkan sholat, yang tambahannya dari yang lalu ya. Perbuatan yang banyak sudah yang lalu, berkata-kata sudah, makan nama rukun, kemudian tadi tertawa, berdehem-dehem dengan mengeluarkan huruf, menangis, bersiul, terbuka aurat, dan berpaling dada daripada kiblat, terkena najis. Itu beberapa hal yang membatalkan sholat. Yang kita dapati itu hal yang membatalkan sholat tadi itu condongnya dada dari kiblat, miring dia, itu yang terkadang kita pun tanpa menyadari melakukan hal itu ya, hal itu, tapi kadang nggak ke situ pikirannya. Nah makanya kalau di Masjid Nabawi sana, cerita kawan-kawan Masjid Nabawi itu tasyahud akhirnya orang itu tidak tawaruk, tidak condong ke kiri. Nah, ya, mungkin beda mazhab ya. Itu salah satu untuk mengamankan supaya dada jangan berpaling daripada kiblat. Karena kalau semuanya, karena kan di sana kan rapat, cerita kawan-kawan, rapat sehingga kalau rapat semuanya menekan bahu yang kiri sehingga ke sana gitu. Ke sana, bahunya ke sana. Awalnya sholat yang mau selesai jadi batal sholat. Ya kan? Jadi mereka semuanya melakukan duduk tasawuf akhirnya seperti duduk tasawuf awal itu di sana. Menjaga juga kalau terlalu sempit, hendaklah jangan melakukan duduk tasawuf akhir. Karena kalau melakukan duduk tasawuf akhir ketika waktu terlalu sempit pada saat itu, maka bisa jadi ketekan jadi dari jadi ke sana. Ya. Nah, di sana jadinya macam mana sholatnya, jadi batal. Berpaling daripada kiblat atau miring daripada kiblat ya. Berpaling tidak cuma miring daripada kiblat, dadanya daripada kiblat. Karena dari awal sudah menghadap kiblat. Kenapa mau akhir jadi miring daripada kiblat ya? Jadi inilah hal-hal yang harus diperhatikan di dalam sholat kita. Hal-hal yang mau diperhatikan daripada hal-hal yang membatalkan daripada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hal-hal yang membatalkan sholat ini, tentu yang sering kita alami ya, tidak semuanya ya. Yang sering kita alami mungkin kalau berbicara tidak ya, bicara tidak, bersiul tidak. Mungkin tadi itu saya bilang, sisa makanan di mulut dibiarkan saja ya, sisa makanan mulut dibiarkan saja, tidak sempat tadi kumur-kumur, walaupun kumur-kumur tapi ketika membaca ayat muncul dia sisa nasi tersebut sehingga kebingungan kita ya, sehingga tertelan dia. Itulah harus diperhatikan sisa makanan tersebut. Makanya yang mengganggu mulut itu sebaiknya diambil aja.
Macam mana orang yang keluar darah itu, ya supaya amannya diambil gitu, ya, diambil. Nah, makanya caranya itu ya bawa sapu tangan, atau memang tukang berdarah sebelum sholat dia habiskan darahnya, ya, dihabiskan darahnya. Nanti ketika sholatnya mengganggu, brok keluar, macam mana nyelamatkan, ya kan? Kalau di alam terbuka bisa dia meludah ke kiri, ya kan? Kalau di masjid macam mana? Maka diambil, ya, karena dahak itu kan bukan najis, diambil ke sapu tangannya, dikantongi, cara amannya. Kalau tidak nanti dibiarkan ketelan dia, jadi batal sholat. Diambil, jadi kantongi. Nasi, dahak, bisa makanan, kantongi. Jadi agar diperhatikan mana yang suka buang angin, dia habis-habiskan di anginnya ketika mau sholat. Ada juga tuh tukang masuk angin, ya, masuk angin, dia habis-habiskan anginnya. Gimana ya, diurut-urut lah, diusahakan. Tapi berusaha supaya sholat itu nyaman, kita laksanakan nyaman, khusyuk. Nah, bentuk pengabdian tertinggi sholat itu. Jadi mana yang tukang buang angin, dia habiskan anginnya. Yang tukang buang air kecil, juga orang-orang yang senantiasa buang air kecil, apa namanya, sakit apa namanya itu kan, batu karang atau apa kan. Nah itu sholatnya, sebaiknya sholatnya itu pas pada waktunya, ya. Pas pada waktunya, jadi tidak mengganggu dia. Nah, ketika dia tidak merasa mau naik kecil, ya, cepat sholat. Dan sholatnya itu bisa namanya keadaan darurat. Rukun-rukunnya saja, ya, yang abad dan hayatnya tinggalkan. Karena nanti bisa keluar kalau dipaksakan. Bisa dipaksakan dia melaksanakan sunat abad, misalnya kunut, tasawuf awal, dipaksakan ya sama dia hingga keluar, sehingga dia bersihkan lagi. Jadi orang-orang yang sul baur atau yang batu karang atau apa namanya itu sholatnya dilaksanakan rukun yang sama, karena darurat keadaan. Kemudian kalau gerakan, saya rasa ya Idul Kasir, gerakan yang banyak itu jarang kita lakukan, ya. Jadi banyak itu 3 kali betul-betul. Yang sering itu yang mengayun tangan itu kan, ya. Diayunnya tangannya sehingga 3 kali berturut-turut. Jadi menggerakkan atau melakukan hal berturut-turut itu diperhatikan juga. Itu hal-hal yang sering kita jumpai, ya, menyisakan makanan di mulut, kemudian berpalingnya dada daripada kiblat, asbab dia mungkin kemiringan ini tekan kawannya sholat berjamaah, ataupun melakukan hal-hal yang bisa 3 kali berturut-turut tadi, kan, dengan perbuatannya 3. Mungkin kontak dia dengar lagu yang di sebelahnya, kan, sehingga mungkin kakinya agak goyang-goyang, kakinya akan kontak. Kalau jari-jarinya jauh, oke lah, kan, anggota ringan. Takutnya yang ini, ya, dibilang bergetar enggak, goyang-goyang begini. Diperhatikan. Jadi itulah hal-hal yang membatalkan sholat sebagai ulang-ulangan kaji, ya. Nanti akan datang kita
was pula, oh, ini sakit gigi jadi agak apa sedikit gigi, suruh cabut tak berani pula cabut kan, karena mana tuh rontok pula atas, jadi apa jadinya ganggu pula pandangan. Kalau saya lewat begini agak apa juga, pengaruh juga rontok gigi itu jadi apa pandangan ya, nggak dicabut rontok sendiri dia, jadi terganggu jadinya pandangan. Pokoknya urat gigi itu ke mata juga. Jadi nanti akan datang kita bahas tentang sujud sahwi ya. Hari ini kita padakan aja, karena yang lalu juga tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Tadi hanya tambahan aja ya, tambahan. Jadi mudah-mudahan hal-hal yang membatalkan sholat bisa kita perhatikan agar sholat itu menjadi sholat yang melengkapi aja, tidak ada. Sholat ini ibadah yang pokok yang harus dilaksanakan, dan dimain-main, jangan sampai apa terlewatkan hal-hal yang menyempurnakan itu ya. Yang sering kita lupakan itu tadi itu rukun-rukunnya itu masih, padahal sejak kecil mungkin udah tahu ya kan, rukun sholat itu ini, tapi ketika memulai sholat nggak juga dilaksanakan rukun sholat yang lewat mulut itu, rukun qauli ya kan, begitu nyampe langsung angkat tangan, takbirnya enggak. Kita yang sudah mungkin lebih apa dari kita, mungkin kan usia, apakah kesalehannya dari kita ya, ditengok isu tidak, tapi itu yang dasar-dasarnya aja kita kan. Orang Melayu bilang layas nih, sepele aja ya. Jadi betul-betul rukun sholat itu dikonsenkan gitu ya, rukun sholat qauli, fi'li, qalbi, ma'nawi itu dulu lah pokok-pokok ya. Kadang itu aja pun mesti lepas gitu ya. Jadi kata Rasulullah, jadikanlah ini sholat ini menjadi sholat yang terakhir bagimu. Itu menandakan untuk mencapai kekhusyukan kita. Nah, kita sholat jangan-jangan nanti tiga sholat maghrib jangan-jangan bisa nanti nggak sampai ke isya usia. Jadi makanya sholat itu harus sungguh-sungguh, dengan kita meyakini jangan-jangan ini menjadikan sholat yang terakhir, karena menjadi betul-betul kita sholat, rukunnya diperhatikan, sah batalnya, sunnah-sunnahnya ya. Kalau punya waktu yang panjang, lakukanlah juga sunnah-sunnahnya ya, sunnah-sunnah sholat. Jadi kalau udah waktu singkat, udah kesiangan, jangan lagi lakukan apa sunnah-sunnah yang lain, karena waktu sudah di ujung. Kita sudah laksanakan qadha, rukun-rukunnya saja. Banyak pula yang ditinggalkan ketika muda ya. Nah, jadi paling tidak rukun-rukunnya diselesaikan dengan bagus. Kalau punya waktu panjang, laksanakan sunnah-sunnahnya. Sama kayak wudu juga ya. Bila waktu nggak memungkinkan, tengok udah mau habis, jangan laksanakan sunnah-sunnah wudu, jangan. Karena kita kerjakan sunnah, waktu habis, lebih 5. Air sedikit, awak nak sapu telinga lagi, aku 3 kali, ya. Kalau kita pandai aja mungkin, nah kalau ini lebih banyak nih, air sebotol itu aja bisa mungkin kita berwudu, ya. Sebotol itu, Indonesia. Cuma jangan lakukan 3 kali. Caranya pun jangan model macam kita itu, siramkan ke muka, tempelkan ke muka, ratakan, siram sedikit di sini, ya, sisakan di sini sedikit, ratakan, ya, diratakan, muka sekali, tangan, kepala, kaki, ya. Kadang-kadang kita dikasih Allah ini air berlebih, berwudu pun suka-suka hati, buang-buang, ya. Buang-buang, bahkan 5
5-6 disapunya muka berlebih-lebih. Walaupun air banyak, kalau bisa dipadatkan air yang ada itu, dihemat-hematkan. Seandainya suatu masa nanti Allah izinkan kekeringan, macam mana? Kalau nggak tahu caranya, saya minta dong sama Allah ya, sholat minta hujan. Jadi ibadah mesti tahulah ilmunya. Berwudu, istinja, berwudu, taharah, ibadah sholat, ya. Rukunnya pokok, sunnah-sunnah lainnya tambah. Ya. Rukun itu merupakan karoksihi, kepala. Sementara syarat sah sholat adalah kahayatihi, kehidupan ruh kita. Jadi rukun-rukunnya diselesaikan, difokuskan rukunnya, kemudian di sunnah-sunnahnya juga jangan lupa diingat-ingat yang membatalkan sholat. Ya. Ibu biasa membatalkan sholat ini mungkin aurat mungkin ya. Ini yang lainnya mungkin bisa diusahakan, auratnya tolong dijagalah ya, dijaga. Kadang-kadang mentang-mentang mungkin aman ya kan, tak pakai mungkin safety dalamnya ya kan, sehingga mungkin kena angin ataupun diganggu anaknya, sehingga nampak di auratnya, nggak diperhatikan ya. Itu ibu-ibu tuh banyak juga mungkin sholat yang tidak pakai kaos kaki banyak ya. Ketika dia sujud terkadang nampak tuh telapak kakinya ya, agar kalau bisa agak dipanjang-panjangkan lah kalau punya sarung ya, panjang supaya nanti ketika sujud tidak terbuka. Walaupun awak rasa agaknya panjang itu, ketika sujud ada yang narik, ada yang narik itu, apakah lutut, apakah badan, sehingga sarung yang panjang tadi mungkin menutupi telapak kaki jadi terbuka ya, agar diperhatikan ya, supaya amannya pakai kaos kaki lah memang. Karena ibu-ibu ini kan ada yang model gerakannya agak yang gerakan yang model agak narik dia kan, ada yang mungkin pelan, macam-macam. Jadi supaya aman, agar safety-nya betul-betul diperhatikan. Kalau bapak-bapak saya rasa yang sering nampak dari itu antara tulang antara pusat ke lutut yang pakai baju kesempitan tadi itu ya. Mungkin paritnya nampak tuh agak sajak tangannya kan. Ada juga mungkin bekas rokok pun dipakai aja celananya. Karena hal-hal kayak itu bisa kita sampaikan kepada yang lain sebagai dakwah kita ya. Karena menyampaikan itu nggak mesti orang yang lebih tua aja. Anak-anak pun kalau baik, kalau betul terima ya. La tanzur man qala wa la tanzur man qala. Perhatikanlah apa yang disampaikannya ya. Masa perhatikan siapa yang menyampaikan. Apa yang disampaikannya bagus ya, walaupun anak-anak ya, itu jadi nasihat ya. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini sebagai ulangan kaji kita bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di pengajian berikutnya ya. Insyaallah nanti akan datang tentang hal-hal yang sudah sering juga kita ingat ya. Itu tentang sujud sahwi. Demikian dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sudahi dengan nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit nih jadi ganggu juga. Baik, kita doa dulu ya, nanti ada hal yang ditanyakan bisa dijawab, nggak bisa ya nggak bisa saya bilang gitu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Hanan ya Manan ya Qayyum ya
hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil